Kartu perpustakaan itu juga online juga. Bukan, itu KTM. KTM. KTM yang diberikan dari Jadi integrasi itu. Universitas sudah terintegrasi ya? Iya, sudah. Kalau kami belum, kami terpisah, jadi bikin kartu anggota juga nanti sendiri. Karena belum terintegrasi ya seperti itu, jadi agak susah ininya. Yang buat sendiri Buat- hanya kartu baca, Pak. Kartu baca. Kartu aja. baca itu yang pemustakaan dari luar. Oh, dari luar aja. Iya, iya. Sebenarnya simpel sih kalau mengintegrasikannya hanya cukup menggunakan barcode. Barcode aja ya. KTM ya. KTM itu kan ada nomor-nomornya apa tadi NIN ya? NIN, Iya. Itu kan nomor itu bisa dicetak barcode, ditempel atau ditaruh di KTM itu untuk proses. Jadi kita memerlukan scan barcode untuk proses. Iya, barcode-nya kan tertempel di KTM. KTM. Iya. Nah, sedangkan di KTM kami semuanya belum. Oh. Gitu. Jadi ya bikin sendiri di Slim itu. Sudah. Jadi kalau Ya mungkin bisa diusulkan itu Pak. Iya, harusnya seperti itu. Ya dari perpustakaan yang mengusulkan. Dari perpustakaan mengusulkan ya, itu prosesnya dari perpustakaan. kalau sekarang jangan mengusulkan pakai barcode, tapi Jadi? menggunakan RFID aja. RFID. Ya, kartunya jadi lebih modern. Kemarin pengusulan masalah biayanya kalau ke mahasiswanya kena berapa itu? Oh, enggak ada langsung ya. Nah, ditarik dari mahasiswanya dari awal itu. Iya. Katanya sih kalau kita kan memang tidak memungut biaya untuk Iya. anggota, tapi untuk mahasiswa baru katanya juga ya, karena saya juga belum ini. Untuk setiap mahasiswa baru itu pada saat pembayaran UKT, jadi sudah include di situ Pak untuk untuk menjadi anggota perpustakaan. Iya. Katanya sih dulu itu mahasiswa itu hanya dipungut berapa ya, 50.000 untuk selagi sampai dia lulus gitu Pak. Jadi perpustakaan tidak ada pungutan apapun, Iya, kecuali yang tadi itu biaya administrasi untuk pembuatan surat keterangan bebas perpustakaan gitu, Pak, 5.000 itu. Iya, iya biaya administrasi yang kita juga tidak ini gini. Sebenarnya kita juga sudah bertransformasi ya. Sebelumnya itu memang petugas layanan sirkulasi itu menerima itu Pak, menerima uang denda dan uang administrasi. Nah, denda kita denda buku per judul per harinya Rp500 ya? Rp500 Pak. Di sana berapa? Oh 300. Oh lebih di sini ya, denda segitu. Nah biasanya dulu itu sampai tahun berapa ya? Sampai tahun 2019 lah. Iya sampai 2019 itu kita pengelolaan denda, penerimaan denda dan pengelolaan denda dan uang administrasi itu oleh kita Pak, oleh perpustakaan. Karena itu sesuai dengan komitmen kepala perpustakaan yang sebelum Bapak ini dengan Pak Rektor. Jadi kami bisa mengelola Pak. Kemudian setelah itu setiap bulan melakukan penyetoran. Nah ketika ada pergantian pimpinan nih Pak, rektornya baru, semua sistemnya baru juga. Jadi awalnya itu dari transfer ke rekening Unila, kemudian diganti menjadi pembayarannya dengan menggunakan virtual account. Virtual account itu tidak hanya untuk administrasi Pak, untuk bayar uang denda, terus bayar administrasi, kemudian ya pokoknya pembayaran yang ada di perpustakaan itu menggunakan virtual account gitu Pak. Ya khususnya denda dan administrasi. Nama rekeningnya Unila. Virtual account itu tidak ada nomor rekening Pak. Jadi mereka sudah di sistem itu ada nomor seperti kita mau beli online Pak. Ya, beli online. Kemudian kita mau beli berapa misalnya? Misalnya kita barang kita 150.000 misalnya. Nah, ada nomor virtual account-nya itu udah dari sana ada dari si sistem Unila itu, dari IT Unila langsung memunculkan nomor itu gitu untuk pembayaran transaksi kita gitu Pak. Bukan ada jadi mereka kerjasama dengan yaitu
Sebenarnya kalau dulu kita transfer ke Bank BNI, nah kalau sekarang transfer tapi menggunakan virtual account ya, udah seperti itu ya. Transfer tapi menggunakan virtual account ya. Ke bank. Oh gitu Bank. ya. Dia kita kasih nomor rekening, Bu. Oh, ya itu model lama itu, model dulu. Nah, sehingga kalau sekarang ini di sini itu namanya Simponila. Jadi kalau nggak salah ya, Simponila itu sistem informasi manajemen penerimaan non pajak gitu. Unila non pajak gitu ya. Itu. Jadi ada sistemnya. Kan setiap UPT itu ada artinya kalau di perpustakaan kan ada sumber dananya itu dari administrasi perpustakaan sama denda. Nah itu ada nomor tertentu Bu, sehingga dari pihak sana dari rektorat bisa melacak. Oh sekarang perpustakaan ternyata dana masuk dari perpustakaan dari administrasi perpus SKBP sekian puluh juta, dari uang denda sekian. Nah kalau dulu campur Pak, karena kita menggunakan nomor rekening yang sama, semua UPT kan sama tuh. Jadi UPT pada saat laporan kan kadang-kadang laporan mendadak kurang update ya Pak. Waduh, ternyata padahal kita sudah menyetorkan banyak, ternyata diklaim sama yang UPT yang lain karena nomornya sama Pak. Tidak ada nomor khusus gitu. Nah sekarang ada ID khusus untuk perpustakaan dan UPT yang lain, sehingga sisi stok sendiri. Begitupun di petugas di layanan kalian nih, istilahnya penyetoran atau uang yang sudah terkolek dari denda sekian, dari dana pembayaran administrasi sekian. Jadi kita bisa pantau, Bu Enda bisa lihat, misalnya sampai bulan ini kita sudah melakukan, uang denda sudah tersetor ke sana gitu ya Pak, sekian puluh juta gitu, uang administrasi sekian puluh juta gitu Pak. Kita bisa memantau aja Pak pustakawan. Tidak bisa ini. Kalau dulu kita pas pada saat manual itu bisa tahu gitu apa namanya berapa yang ini. Gitu. Kalau sekarang cuma angkanya doang Pak. Itu seperti itu di sini sudah satu pintu sekarang penerimaan keuangannya. Mungkin itu. Beda? Silakan, masih yang mana nambahkan atau mengenai kartu anggota kemarin memang sudah diusulkan Pak, satu paket dengan penerimaan mahasiswa baru, tapi belum terwujud. Di situ mungkin lengkap lah nanti kartu anggota, mungkin ATM, mungkin di situ nanti ada semua di situ. Keduanya mengenai ini juga Pak, bebas pustaka tadi di sini sudah melalui elektronik. Terus permasalahannya apakah ada dosen yang menyebalkan atau mahasiswa yang suka kita kurang senang gitu. Soalnya gini Pak, begitu dia mau bebas masih ada sangkut pautnya dengan tugas akhir. Nah apa di sini masih terdapat di sini Pak. Terus gimana jalan keluarnya? Keduanya mengenai apakah di sini ada masalah lampu, tiba-tiba mati gitu ya, listrik gitu Pak. Ya permasalahannya nanti denda gitu Pak. Mungkin bisa kami menambah pelajaran dari situ Pak, gimana caranya. Terima kasih. baik. Kalau untuk listrik ya, kalau listrik perpustakaan kan sudah menyiapkan genset sendiri Pak. Jadi ketika ada lampu PLN mati maka langsung genset ya. Tapi internet biasa kadangnya juga terkendala, tetapi layanan tetap masih berjalan. Artinya memang perpustakaan sudah antisipasi untuk menyiapkan genset itu untuk perpustakaan sendiri. Kemudian ada UPS juga, jadi kapasitas yang sangat besar nanti bisa dilihat juga di bawah tangga sirkulasi. Terus ini Pak, biaya genset Pak. nah itu dari kita kan dari perpustakaan kemarin udah punya, dari di Jambi sudah punya genset, tapi nggak ada biaya perawatannya gitu kan. Nah, Jadi yang agak payah dari universitas keluarnya biaya perawatan seperti itu. kalau Iya. kami biaya perawatan memang Dari mana itu? ya dari perpustakaan kita mengusulkan ke pihak rektorat. Iya. Nanti Kirain dapat dari mana? ya dari uang kartu uang anggota tadi. Nah, kemudian kaitan Udah dengan 2 kali genset. kartu anggota tadi Pak. Kalau kami kan memang
begitu mahasiswa punya KTM, Iya. nah, mereka datanya kan sudah ada di perpustakaan juga, karena waktu Iya. orientasi perpustakaan kan mereka datang ke perpustakaan sudah diberitahu untuk mendaftar dan seterusnya. Ya, sebenarnya kalau mereka nggak ke perpustakaan juga, sebenarnya datanya sudah ada di perpustakaan juga ya Bu Endah ya. Artinya sudah otomatis ada, karena memang dari tinggal komunikasi dengan biro akademik, kemudian data-data mahasiswanya dikirim ke perpustakaan. Iya. Terus yang masalah dosen tadi Pak, atau mahasiswa yang bermasalah. Nah, biasanya silakan Bu Endah yang berkaitan bebas perpustakaan ya, bermasalah itu. Banyak kalau bermasalahnya Pak. Sama. Silakan. Kalau masalah itu Pak, itu masalah hanya berkaitan di perpustakaan. Kalau untuk ke dosen atau tugas akhir, kita perpustakaan tidak berkaitan gitu Pak. Itu hanya haknya dosen saja. Misalnya tadi kan kata Bapak, si mahasiswa bermasalahnya dengan dosen ya, mengenai tugas akhirnya. Karena tugas akhir itu setelah proses bebas perpustakaan. Jadi mereka sudah membuat bebas perpustakaan, baru menyerahkan tugas akhirnya ke kami. Jadi prosesnya tidak berkait ya. Kalau mungkin kalau di sana berkait ya. Kalau kami proses untuk SKBP tersendiri sudah selesai, baru setelah itu kan mereka, karena ada untuk SKBP itu ada yang persyaratan untuk ujian juga ada Pak. Bukan hanya untuk persyaratan, salah satu persyaratan wisuda saja. Jadi mereka sudah buat, mereka selesai ujian, terus sudah selesai karya akhirnya, baru menyerahkan ke bagian verifikasi dan tidak berkait dengan SKBP tadi. Itu. Terus gimana dengan untuk UKT-nya, untuk meloloskan UKT-nya? Untuk UKT, maksudnya mungkin ada rekomendasi, mungkin nanti menyusul di belakang gitu ya. UKT apa maksudnya? enggak, maksudnya bagaimana? Saat mau pembayaran UKT ya. Tabrakan ya Bu, waktu wisuda dengan ujian akhir itu sering bertabrakan gitu Bu. Jadi dia mau ngejar UKT untuk proses depan. Oh, sayang kalau dibayar, soalnya sudah lulus gitu. Oh. Nah itu bagaimana? Ya, tapi kami terkadang kembalikan lagi ke mahasiswanya Pak kayak gitu. Loh, kalau perpustakaan buka tiap hari loh Dek, tidak menghambat untuk kalian kan yang kayak gitu. Kenapa dari kalian? Terkadang emang Pak begini, ini mahasiswa kan deadline tuh besok ya. Untuk apa persyaratan untuk biasanya di sini di bagian penyerahan karya, biasanya karya akhir, karya ilmiah lah, biasanya di situ. Mas, Bu, Pak, pokoknya menyembah-nyembah lah. Besok itu pendaftaran terakhir, tanggal terakhir, itu kan biasanya pasti loh. Nah, jam 3 deadline-nya. Tapi kami bilang gitu, perpustakaan itu bukan tiap hari loh, Dek. Enggak hanya besok saja atau sebelumnya saja. Kenapa kamu? Iya, orang dosennya katanya baru mau tanda tangan. Nah, kan seperti itu kan? Masalahnya berarti di dosen. Berarti masalahnya di dosen atau di fakultasnya. Terkadang kalau enggak, dekannya belum ada, Bu, masih di luar kota, kan seperti itu kan? Bagaimana? Kembali lagi, kalau itu kita kembalikan. Kalau dari fakultas bisa merekomendasikan dan bisa menjamin, kami baru bisa mengeluarkan surat Pak. Iya, kita tidak bisa mengeluarkan asal surat karena tanggungan mereka ke perpustakaan itu tidak ada. Kalau mereka untuk ke fakultas kan berarti ijazah bisa ditahan, transkrip bisa ditahan gitu. Jadi untuk itu kita minta dulu rekomendasi dari fakultas. Kita tidak bisa mengeluarkannya seperti itu Pak. Boleh nanti Bu Erni menambahkannya. Memang mungkin kalau kasus seperti itu pastilah di setiap perpustakaan perguruan tinggi ada lah seperti itu ya. Tapi kan memang setiap kasus itu kan kita solusinya beda-beda ya Pak ya. Nah biasanya kalau ini ya mungkin ini Pak, di Universitas Lampung ini kita mengadakan wisuda 6 kali Pak setahun. Jadi per 2 bulan. Nah dari ini petugas bisa ngasih solusinya seperti itu 6 kali. Jadi per 2 bulan Pak. Nah kemudian setiap satu periode itu ada kapasitasnya Pak 1100.
Nah, ini juga petugas juga perlu memberi informasi ke mereka gitu Pak, ke calon wisudawan. Kalau memang satu hari mau deadline, kita biarin aja. Biasanya kalau saya ya ada yang seperti itu, misalnya ada kayak mereka ada orang tuanya, Bu bisa bantu lagi. Kalau saya ngasih edukasinya seperti ini Pak, oh ini hari terakhir, karena logikanya tidak mungkin bisa diselesaikan dalam satu hari, karena ada namanya kalau untuk wisuda itu ada form A, form B, dan itu banyak yang berkas yang harus ini, dan itu kan harus ngelink ke PDPT Dikti itu, nanti ngelinknya kemana-mana itu untuk mau daftar wisuda itu Pak. Nah, jadi kita solusinya ini deadline terakhir. Permasalahannya kan banyak Pak, ada yang tanda tangannya belum lengkap, ada yang waduh bagaimana macam-macam. Biasanya kalau kita di sini tampung dulu aja masalahnya, biar mereka curhat dulu Pak, curhat, kemudian kita ngasih handling objectionnya ngasih solusinya. Ya ini kan wisuda Unila ini kami ya Pak ya, nanti 2 bulan kemudian kan ada lagi tuh wisuda, justru lebih lapang itu daripada misalnya kamu juga memaksakan tuh tidak mungkin gitu, karena ada beberapa hal misalnya dalam karya tulis itu, dalam skripsi itu kan ada yang harus dilengkapi sama mahasiswa itu, halaman pengesahan dan persetujuan yang harus lengkap itu tanda tangannya dari dosen, pembimbing maupun ketua jurusan dan dekan Bu. Biasanya mereka tuh di situ ininya kendalanya ya. Nah, makanya di sini juga banyak, ada juga beberapa yang gitu ya kasusnya yang beda ya, belum selesai ini, tapi kita kasih solusinya seperti itu. Silakan ke prodinya dulu atau ke dosennya bagaimana ini gitu. Nah, kalau tadi misalnya ada rekomendasi, misalnya contohnya ini angkatan terakhir nih, jadi harus di ini gitu. Ada exception ya, ada pengecualian nih, tolong dibantu. Tapi kita ada jaminan dari dekannya atau dari WD1 Pak, nggak apa-apa kita, jadi bisa bantu gitu. Terus kita sebagai pustakawannya usulnya gimana Pak? Apa bisa di-scan atau gimana? Ya, iya memang kan itu misalnya kayak kemarin ya. Jadi saya ada tetangga Pak. Jadi dia ini 2 hari lagi mau deadline, 3 hari lagi Pak mau deadline. Kebetulan kan waktu itu kita dapat musibah ya Pak. Mungkin sudah secara nasional tahu, secara dunia gitu loh tahu. Sehingga ada orang yang kalau ada musibah itu lari karena takut, padahal saya nggak, ini cuman ada rasa trauma lah gitu. Nah, jadi mahasiswa ini mau minta semuanya sudah tanda tangan, tinggal dekannya Pak. Tiba-tiba dekannya keluar negeri. Nah, keluar negeri itu sendiri Pak ya. Kalau misalnya dia negerinya agak dekat kan mungkin bisa 1 hari, tapi ini agak jauh. Jadi dia nunggu, waduh sampai nangis. Saya bilang sabar ya, seperti apa? Pokoknya saya bilang, waduh. Tapi secara ini saya bilang gimana ini? Secara logika realitas itu nggak akan ke istilahnya nggak selesai nih, karena waktu 3 hari dekan lagi di luar negeri ya Pak. Kecuali kalau mukjizat besok datang ya bisa gitu ya Bu ya, karena itu mandatnya diisi tuh Pak, tanda tangan dekan. Waduh, akhirnya ya udah itu solusinya, ya udah pokoknya kalau udah tanda tangan dekan itu kan harus di-scan Pak, kemudian diupload ya, diupload ke aplikasi tadi, digiling. Jadi ya udah saya bilang, aduh namanya ke tetangga kadang nggak enak ya Bu, aduh nggak bantu, disangkanya nggak peduli ya Pak. Akhirnya saya bilang ya udah Bu, saya mau bantu, tapi tolong itu jadi kita sama-sama bergerak, anaknya harus dapat tanda tangan dekan, kemudian di scan semuanya yang ada tanda tangannya itu, halaman pengesahan dan persetujuan. Setelah itu lapor ke saya tanggung jawab saya bilang. Tapi ya pokoknya kita niatnya bantu. Ternyata memang karena sebenarnya masih 2 hari lagi Pak, dilalahnya dekannya pulang cepat dari luar negeri, besoknya pulang, tanda tangan dapat, udah bisa pemberkasan, tapi kuota sudah tutup sehingga gak bisa tetap ya. Palingnya ya pustakawan kalau bisa bantu ya bantu, artinya mengikuti tetap prosedur Pak. Dan kita memang ke anaknya itu setelah ini kamu boleh urus wisuda, tapi besok harus upload gitu, upload ke kami gitu. Tapi yang memang kita harus lihat-lihat dulu ya Pak ya, takutnya kalau kita berusaha bantu ternyata dianya lari kan repot juga Bu gitu. Makanya kalau saya pendekatannya itu ya kalau ini tetangga lah nggak mungkin lari. Jadi
udah yakin ya ini gitu, tapi tetap Kepala atau pustakawan? pustakawan, koordinator di situ, subkoordinator konfirmasi ke pimpinan itu ya, sama ini gitu ya. Pimpinan harus tahu Pak kasus-kasus itu, sehingga ya ada yang nge-backup kita lah Pak gitu. Selama ini mungkin seperti itu. Bener ya Mas Putra gitu ya? Iya, benar sekali. Ya, silakan Pak, yang lain boleh kamu tanya. Baiklah, saya di sini menekankan tentang sistem Revit itu.